Program makan dengan nutrisi dan gizi gratis ini menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi kira-kira Ibu ada khawatiran nggak sih dengan anak-anak yang makan gratis ini? Ada yang mau ngomong nggak? Ada kekhawatiran nggak? Kalau kita tahu tuh ada pesta-pesta, ada hajatan-hajatan yang lain sebagainya tuh, kita dengar ya kabar-kabar yang nggak enak lah, ada yang sakit perut segala macam gitu-gitu. Ibu gimana nih Mas? Aida, ya, Aida apa yang mau kamu tanya? Makanan gratisnya ini setiap hari nggak, Om? Menunya ganti-ganti nggak setiap hari? Oke, menunya ganti-ganti nggak setiap hari? Terima kasih Pak Prabowo dan Pak Gibran atas makanan bergizi gratisnya. Kami tunggu ya. Ya, tepuk tangan dulu. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto saat kampanye Pilpres 2024. Presiden sangat menginginkan anak Indonesia tumbuh menjadi anak yang cerdas dengan asupan gizi dan nutrisi yang baik. Diharapkan dengan program tersebut dapat menunjang prestasi serta pendidikan anak Indonesia dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi yang baik di masyarakat. Sementara itu, pelaksanaan makan bergizi gratis untuk pelajar rencananya akan direalisasikan pada Januari 2025 mendatang. Namun pemanasan atau uji coba program tersebut gencar dilakukan di sejumlah daerah di tanah air. Tentu dengan dukungan pemerintah dan sejumlah pihak, diharapkan program ini dapat terlaksana dengan baik. Sobat, program makan dengan nutrisi dan gizi gratis ini menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran yang tentu saja didorong untuk kemudian mewujudkan misi-misi yang dirangkum dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo Gibran. Program ini akan direalisasikan Januari 2025 dan berbagai uji coba sudah dilakukan, dan untuk itulah kita perlu optimis bahwa ada berbagai kajian, ada berbagai riset yang memastikan bahwa anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang cukup, termasuk program-program seperti makan siang gratis, akan secara otomatis meningkatkan kemampuan dan kecerdasan mereka. Sudah ada berbagai literatur di sana dan sebagainya. Tentu ini harapan kita, mengembangkan SDM Republik Indonesia. Tapi lepas dari itu, saya Abraham Silaban, saya hadir di satu tempat yang akan mengintip langsung, melihat langsung uji coba ataupun simulasi makan siang gratis untuk memberikan seterang-terangnya kepada kita semua mengenai kira-kira seperti apa format yang tepat nanti dalam uji coba makan siang gratis. Karena memang belum ada satu panduan atau itu petunjuk teknis, petunjuk laksana yang kemudian bisa menjadi panduan bagi seluruh wilayah di Nusantara untuk memastikan program ini berjalan. Saya hadir di sini di SD Negeri Jateke 1 di Jalan Gatot Subroto di Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten. Di tempat ini sedikitnya 517 siswa akan mendapatkan makan bergizi bernutrisi gratis yang disiapkan sebagai bentuk uji coba nanti ke depannya yang akan dilakukan 2025 dan seterusnya. Maka saya akan lihat di tempat ini nanti seperti apa program pelaksanaannya. Ini sekolah yang tidak jauh dari Jalan Gatot Subroto karena ini di kilometer 6. Kelihatannya ini memang kawasan industri ya. Kawasan industri dan dia ini bersebelahan dengan Yonif ya. Ini bersebelahan dengan Yonif. Dan kita juga melihat di sini ada ibu-ibu nih.
Halo, Assalamualaikum Bu. Dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Asih. Ibu Asih. Ibu Asih. Iya Mas. Kenapa senyum-senyum Bu? Enggak apa-apa. Ibu, saya Abraham Silaban. Iya. Saya dari iNews. Saya ingin pantau bagaimana uji coba atau simulasi makan siang gratis bagi anak-anak di sini. Ibu, orang tua murid? Komite. Komite mana? Komite Jataki 1. Oh, komitenya. Oke, gimana persiapannya atau apa hal-hal yang disiapkan? Kalau persiapan udah dari kemarin-kemarin ya. Ya. Ya semoga semua berjalan lancar. Oke, Ya. mau berjalan lancar Ya. ya. Jadi anak-anaknya juga sudah dikasih Iya. Iya. seminggu sebelumnya atau sebulan sebelumnya? 1 bulan sebelumnya kita sudah persiapan. Sudah persiapan. Apa aja itu persiapannya? Dari Lansbok. Oke. Ya, terus Ini langsung berarti sendiri ya? ya sendiri. Oke. Terus Oh, lunchbox-nya sudah dikirimkan jangan-jangan? sudah terakhir kemarin tanggal 5 untuk pengumpulannya. Jadi semuanya Oke. ya jadi dari sekolah itu kan komite yang ngurus gitu kan dari lunchbox dan sebagainya gitu. Jadi kita terima dari sekolah terima beres, udah beres gitu. Oke. Luar biasa. Untuk anak-anak sendiri perilakunya? Sangat antusias dong. Antusias ya, Iya. happy lah pasti ya. Iya pasti happy. Ya siapa yang nggak happy dikasih makan siang gratis? Iya. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Sekali lagi terima kasih. Iya. Kita akan lihat nanti ya. Iya. Saya sengaja hadir di sini pukul 8:30 tadi dan kita menantikan bagaimana kesiapan yang dilaksanakan pukul 10. Ada orang tua murid ya. Ini ada orang tua murid kelihatannya di sini. Coba kita di sini. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Ada orang tua murid di sini? Ya, orang tua murid semua. Ini orang tua murid semua ini. Aduh. Lagi nungguin lesehan persis di depan SD Negeri Jatake 1, ya kan? Jadi kalau anak-anak di dalamnya belajar, ibu-ibu di luar ngerumpi. Ngerumpi biasanya apa yang dirumpi ini? Biasa suami, Pak. Suami. Iya. Lagi ngerumpiin Ya. suami. Oh, ngerumpin suami ya. Semoga yang baik-baik lah. Dari jam berapa tadi, Bu? Dari jam 7, Ibu Dari jam Soleha, 7. Ibu Soleha ya. Iya. Anak Ibu kelas berapa? kelas 3, Kelas 3. 3C, iya. Ibu, tahu hari ini ada uji coba makan siang gratis. Tahu, Oh, berarti anaknya udah disiapin. udah. Di harapannya apa tuh dengan program itu tuh? Happy dong ya, karena Ya. ya nggak harus masak ibu-ibu ini. Iya, Harusnya happy, happy semua. lah, happy. Ini pada happy nggak? Ya, Happy. nggak harus pusing. Iya, harus ngurusin. makan siang anak. Jadi nggak sarapan dulu paginya. Biasanya dibekelin nggak sih anaknya? Dibekelin, Pak? Tapi kali ini nggak dibekelin. Enggak. Oh. Sarapan dulu dari rumah. Oh, sarapannya di rumah. Ya. Kemudian nanti makan Siang. siangnya di sini. Oh. Biasanya menu sarapannya anak itu apa tuh kira-kira? Ya, semaunya anak, kadang chicken, kadang itu telur. Oke. Gimana mintanya anak pagi. Dia mau makan apa gitu. Oke. Nyobain, Mana? Pak, nyobain tuh. Ini apa nih? Itu comro. Siapa yang masakin? Ibu Hafiz. Oh, ini bener. Benar, Ini apa nggak nih? beli di luar. Comro. Ada misro Sama nggak? misro, ya misro. Wah, ini luar biasa nih. Nanti saya akan coba ya. Oh, saya coba lihat langsung deh. Yang mana nih? Itu yang bulat, yang misro. Yang bulat, yang misro. Ya. Gila nih. Dalam bentuk makanan ini kita mengerti bahwa bentuk sama, tapi isi belum tentu sama ya. Jadi wajah manusia di luar sana atau rambut bisa sama, tapi isi hati belum tentu sama juga. Kita cobain ya Bu ya. Enak deh. Enak. Udah lama nggak makan misro. Tapi tau nggak yang bikin enak ini apa Bu? Karena apa? Gratis. Gratis. Jadi segala sesuatu yang dimakan gratis itu enak. Nah, kalau ini enak, tapi saya juga harus hati-hati Bu. Saya sih percaya kalau ini masaknya higienis, aman dan bersih segala macam. Tapi kira-kira Ibu ada khawatiran nggak sih dengan anak-anak yang makan gratis ini? Ada yang mau ngomong nggak? Ada kekhawatiran nggak? Enggak lah, percaya. Percaya? Percaya bersih, percaya Ya. bagus gitu. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Ngatira, Ibu Ngatira. Anaknya kelas berapa? kelas 3A. Oh ini kelas 3 semua anaknya. Oh iya. Bu, harapannya Bu, apa Bu dengan program ini? Adanya program ini ya semoga bagus. Terus ya harapannya ya
anaknya ya cocok dikasih makan gratis, terus Oke. makan juga tambah semangat lagi maamnya. Oke. Dan mudah-mudahan juga sampai Terus-terusnya. seterusnya. Oke. Terus makanannya juga harus Ya, aman. makanannya ya harus aman, Bersih. ya. Gizinya ya pastinya seimbang Iya, ya sama kebutuhan anak. Namanya juga Oke. anak kecil kan masih butuh pertumbuhan berkembang gitu. Jadi Betul. makan ya yang Betul. sesuai anak Oke. kebutuhan tujuan. Bu, punya harapan apa sih di menunya itu, di dalam kotakannya itu? Ya kalau bisa ya 4 sehat 5 sempurna lah. Iya. Gitu ya. Ada nasinya. Ya ada nasinya, ya ada buahnya. Ada. Terus ya Ada namanya sayur. anak kan Pokoknya saya 4 sehat lima. kayak Daging ya. ya daging yang nggak harus daging ya, cuman ya yang bergizi aja lah. Oke. Kalau untuk anak kan kalau misalnya yang sebangsa ikan kan kalau misalnya anak masih umur segitu kan belum bisa misahin antara daging sama durinya. Betul. Jadinya kan buat makannya dia susah, kadang dia nggak dimakan. Oh. Penting tuh. Karena nggak semua anak bisa makan ikan yang berduri gitu ya, Bu ya. Iya. Ya. Nah, ini bagus nih buat orang-orang tua di rumah, harus diajarin juga tapi ya, Bu ya. Iya. Karena protein ikan itu bagus loh, Bu. Iya, Bagus cuman sekali. cuman ya masalahnya kalau misalnya di rumah kan kadang orang tuanya bisa misahin itu daging sama durinya. Kalau di sini kan ya namanya katanya buru-buru maemnya, jadinya nggak bisa buru-buru, takut ketelan kena durinya kan begitu. Mantap. Masukkan satu lagi durasinya, oke? Makasih ya, Bu ya. Oke, saya geser ke Ibu ini. Bu Suciati. Bu Suciati, nah silakan Bu, apa yang mau disampaikan? Ya mudah-mudahan kedepannya lebih baik lah. Oke. Kayak makanannya harus dijaga. Oke. Terus apa? Biar tambah semangat belajarnya. Oke. Bu, Gitu aja. ini kira-kira nih, Ibu bakal masih akan ngebekalin anak sendiri nggak? Tahu-tahu nanti kalau program ini berjalan. Namanya anak kan ada yang suka, ada yang enggak. Kalau saya ya tak bekelin sih. Maksudnya namanya anak sih. Jadi tetap dibekelin? Tetap dibekelin. Meskipun nanti udah ada program ini. Oke, makasih. Atau Iya. ada yang tetap mau bekalin anaknya nggak kira-kira nanti, Bu? Ya, kalau misalnya bocahnya kadang minta ya bawain Harus aja. bekalin. Oh, iya. Oke. Kan kadang mau berangkat sekolah kan aku minta dibekelin ini gitu. Iya. Bawain aja. Oke. Luar Biar buat biasa. semangat lagi sekolahnya, Yang belajarnya juga semangat. Betul. Yang penting perutnya kenyang, mereka bisa belajar kan? Iya. Bukan hanya perut kenyang, hatinya juga happy. Tapi terima kasih ya Ibu ya, saya mau masuk dulu. Nanti saya ketemu coba sama anak-anak Ibu semua ya. Assalamualaikum Ibu. Ya, saya Abraham Silaban. Penting bagi kita untuk kemudian mendengarkan langsung concern dari ibu-ibu. Karena ya mereka yang punya anak, mereka yang tahu karakter anak mereka, ya mereka yang melahirkan, mereka rawat, mereka didik gitu ya. Tapi lepas dari itu, ya lagi dan lagi optimis itu kita harus gaungkan. Tapi bagaimana teknis dan pelaksanaan itu satu hal yang penting untuk diperhatikan. Nah, kita masuk. Tadi saya bicara sama orang tua nih. Mereka berharap makanan itu higienis, makanan itu aman, makanan itu jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti di luar. Kalau kita tahu tuh ada pesta-pesta, ada hajatan-hajatan yang lain sebagainya tuh, kita dengar ya kabar-kabarnya nggak enak lah, ada yang sakit perut segala macam gitu-gitu. Ibu gimana nih, Mas? SD Negeri Jatake ini. Ya, dia terakreditasi A. Luar biasa. Ini akreditasinya A sebelum dikasih makan siang gratis. Harapannya menjadi A+. Nah, itu ada Ibu Guru di sana. Halo Ibu. Bu Guru ya? Nah, Ibu Guru sini nih. Oh ini udah datang nih. Coba. Sobat. Ini kelihatannya udah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Puspa Kartika Dewi Catering ya? Betul. Oh ya, ini udah datang berarti ya Bu ya? Udah. Luar biasa. Ini dianterin langsung? Yap, diantarin Dengan langsung.
Ibu siapa ini? Saya Ibu Erin. Bu Erin. Ya. Oke, kelihatan juga harus diparkir dulu Pak. Silakan Pak. Nah, ini, mohon maaf ya Bu ya, Ya, kita setelah ya. ini persis datang nih ya dari catering. Nah, ini kelihatannya memang hari ini uji cobanya difasilitasi oleh Puspa Kartika Dewi. Betul. Itu perusahaan apa? Perusahaan yang bergerak di bidang catering jasa boga. Oke. Ini kan memberikan makan siang gratis di sini dan Ibu yang mengadakan gitu ya. Betul, semacam CSR sosial. Oke, dari situ ya. Ini biasa catering di wilayah mana, Bu? Kita wilayah Tangerang. Tangerang. Ya, Siapa? Di Tangerang Raya. kantor, Kita di corporate, industri, nah di swasta untuk personal bisa. Masaknya di mana itu masaknya? Masaknya di Jatiwung di sini. Oke. Hmm, Berapa dapur jauh? kita. Berapa jauh nganterin ke sini, Bu? Tidak jauh, Pak. Oh. Kurang lebih 10 menit. Ya, Oke, tadi tiba itu jam 9. betul. Kemudian masaknya jam berapa? Masaknya kita jam 5.30. Jam 5.30 pagi. Iya, Oke, pagi. Masih fresh lah ya, Bu ya. Ya. Karena kan jadwalnya makan tuh jam 10. Jam 10. Oke, luar biasa. Boleh kita buka, Bu? Boleh. Kita lihat. Ayo kita lihat nih. Ya, sobat, kita udah lihat. Oh, ini dia nih makanannya nih. Makan siang gratis sudah tiba. Makan bergizi, bernutrisi sudah tiba. Ini berapa paket ini yang masuk, Bu? 200 total 517. Cuman ini 250. Ini sengaja di package-nya begini nih. Ya, Jadi ini storage-nya sih masing-masing. aman nih. Jadi bisa dilihat nih ya. Saya boleh masuk nggak? Boleh naik? Silakan, lihat. Ya nggak apa-apa, Ibu di luarnya. Saya coba ya. Saya tunjukkan model ya karena catering ya mereka sudah terbiasa untuk memastikan bahwa makanan ini harus dibungkus dan harus aman gitu ya Bu ya, Ya. untuk terjaga higienisitasnya. Supaya keamanan pangannya terjaga, tidak ada kontaminasi silang. Oh, apa itu kontaminasi silang, Bu? Ya, ini memang packagingnya harus rapi, bersih, Oke. dan memang sudah dipaket-paket untuk masing-masing kelas masing-masing. Oke. Ini. Nah dari sini nih kelihatannya. Ini untuk kelas 6C, jadi masing-masing sudah ditulis seperti ini Oh, supaya oke. pada saat pembagiannya kita mudah. Oh. Kalau tidak ditulis seperti ini, kita proses pembagiannya tidak mudah distribusinya. Good, luar biasa Bu. Memang catering tuh udah profesional nih, jangan ditanyain. Ya, Jangan profesional. Jangan ditanyain. ditanya ya, Puspa Kartika. Belum ada petunjuk teknis dan petunjuk tata laksananya, tapi tonton ini. Silakan Bu Lucy. Ya. Halo Bu, saya Abraham Silaban. Maaf ya Bu, saya belum ketemu udah main bongkar-bongkar aja. Maaf ya Bu ya. Ya Bu, ini Pak, ini Bu Lucy dan ini Bu Erin. Ya. Bu Erin ini kan udah kenal barangkali ya Bu? Sudah pernah. Oke. Sudah pernah. Luar biasa. Dan ini pertama kali uji coba di SDN Jatake 1. Ini box-box mau dilihat, silakan Bu. Saya juga lihat Kepala dulu. sekolah biar lihat dulu. Nah, ini untuk kelas 6C. Nah, nasinya kita pakai kertas nasi ya, boleh dibuka. Oh iya. Ini ya. Oh Ya, iya. ini juga sudah ada ininya sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan. Ini sudah ada. Ada menunya dan ada seperti apa ya, kayak expirednya gitu ya Bu? Ya. Iya. Sebentar. Seperti itu. Kandungan gizinya. Iya. Kandungan gizinya sudah ada di sini gramasinya, Oh, oke. kalorinya sudah ada, dan makanan dikonsumsinya untuk berapa jamnya juga sudah. Wah, luar biasa ini. Oh, dibuka. Nih. Enggak, Nah, seperti ini. oke, kita lihat ada menu pisang. Iya. Ini ada sayur, Sayur ya? dengan Iya. Sayur apa ini Bu? cah, Ya. buncis tahu. Buncis. Oke, ini apa nih? Ini ayam filet. Ayam filet. Nah, ini Oke. sausnya. Asam manis. Iya. Ya. Rasa sama di sini. Iya. Oke, nggak pedas ya Bu ya? Ya. Khawatirnya takutnya ada yang nggak bisa pedas itu. Kita nggak pedas. Oke. Memang buat anak sekolah ini tidak pedas. Oh, oke. Cuma kalau bumbunya disiram kan jadi agak lembek, jadi memang Iya. dipisah. Oh, good. Bagus. Dan Saya ini suka memang begitu. ditutup seperti ini supaya ketahanannya lebih fresh. Luar biasa. Bu, saya ingin tunjukkan dulu ya, gramasi ini Boleh. penting sekali nih. Ya. Karena di sini program makan bergizi gratis Kota Tangerang. Menunya ada nasi putih 1, ayam asam manis, tumis wortel buncis, Ya, yes. tahu bawang putih, pisang. Jumlah kalorinya 660,4 kilokalori. Ya.
dan makanan ini harus segera dikonsumsi. Setelah diterima paling telat jam 12. Luar biasa. Tadi disebutkan masak jam jam 5.30 setengah 6. Kemudian dibawa ke sini, parkir jam 9, makan akan sebentar lagi. Dibagikan jam 10 ya Bu ya? Ya, Ya. jam Jam berapa dibagikan? Jam 10.15. Jam 10.15 akan dibagikan, paling telat jam 12 itu. Anak-anak nanti setengah 11 sudah makan, pakan ini hari Jumat. Oke, Iya. jadi setengah 11 makannya ya Bu Iya. ya? Yang jelas distribusinya dibagikan jam 10.15. Iya, Luar biasa, ini luar biasa. Nah ini beda-beda menu atau sama semua nih untuk kelas 6, kelas 1, kelas 2, kelas 3? sama semua. Kita Sama biar semua. pembagiannya rata. Kalau dibedakan nanti pilih-pilih. Luar biasa. Dan memang ya kalau gramasi kita lihat di sini kan 660,4 kilokalori. Ini perhitungan sudah berdasarkan ini ya Bu ya? Dinas. Dari dinas kesehatan. Iya. Kita semua sudah sesuai dengan arahan dari Dinas Kesehatan. Oke. Menunya pun sudah dari Ya, dinas. Ini menunya dari dinas kesehatan. Oh, ini menu yang justru permintaan Iya. dari dinas. Betul. Jadi diberikan beberapa pilihan Oke. dan kami memilih ini gitu. Ah, luar Yang biasa. mungkin disukain anak-anak yang menu ini ya Bu ya. Iya. Iya. Nah, ini udah diuji coba minimal mayoritas anak menginginkan Ya, ini ya, makanya menu ini yang favorit gitu. Luar biasa. 9 tadi kita sudah berikan susu. Bu. Oke. Nah, ini tinggal waktunya makan siangnya. Jadi Oke. memang dikasih waktu 2 jam sebelum makan. Jadi minum susunya 2 jam sebelum makan. 2 jam sebelum makan karena mereka sudah sarapan ya. Bu, Iya. ya. Bu, saya mau nanya nih, kira-kira Ibu kan sebagai seorang pengusaha catering nih, ini menu harga berapa? Kita di sini harganya harga 15.000. Ini paket 15.000. Yap. Ini paket yang disesuaikan dengan 500.000. Ya, sesuai dengan anggarannya seperti itu. Oke. Dan ini kotak-kotak makanan milik siswa pribadi atau disediakan? Milik siswa. Milik siswa. Oke. Alhamdulillahnya Ini kok seragam semua ini milik siswa ini? Ya. Ini ya sangat antusias gitu. Jadi ini semua disediakan oleh orang tua siswa komite. Oke. Komite siswa Oh, ya, komite Bu, ya? siswa. Oh, jadi beda-bedain nanti gimana? Oh, udah ada namanya ya? Ini sudah ada nama. Oh, Kita sudah ada namanya nih. Iya. Ini juga kan dari- sudah ada Pak, ini kelasnya ini Oh, gitu. oke, Ini Asmi. ada namanya Ada namanya nih. juga. Kalau Oke. tidak ada namanya, Jadi tidak akan khawatir. tertukar ya? Nah, Tukar. walaupun sama, tapi mereka sesuai nama nanti Ya, pembagiannya. penting Ini tadi saya bicara sama orang tua nih. Mereka berharap makanan itu higienis, makanan itu aman, Ya. makanan itu jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti di luar. Kalau kita tahu tuh ada pesta-pesta, ada hajatan-hajatan yang lain sebagainya tuh, kita dengar ya kabar-kabar yang nggak enak lah, ada yang sakit perut segala macam gitu-gitu. Ibu gimana nih Mas? Yang jelas makanan itu terjadi kan karena hygiene sanitasinya Betul. tidak berjalan, terus SOP-nya tidak dipakai. Iya. Dan alhamdulillah kalau dari CP Puspa Kartika Dewi Catering ini kita sudah mengikuti standar dari Dinas Kesehatan, SOP terkait pelaksanaan cara memasak sampai packaging, pengantaran, semua sudah kita sesuaikan dengan SOP kerja kita. Kita langsung nggak lama-lama, kita akan coba langsung lihat bagaimana proses pemberian dan pengantaran ini nanti ke ruang kelas masing-masing satu persatu. Saya boleh ikut? Boleh dong. Saya boleh ikut Ayo. bantuin nanti ya Bu ya? Boleh. Luar Yang biasa. jelas boleh ikut sama nyicipin ya. Lihat anak-anak makan seperti ini di dalam ruangan kelas ya. Ini mungkin suatu hal yang baru dalam Republik ini ke depannya. Ini lumayan nih sebetulnya, ini lumayan berat ya Pak ya? Olahraga Pak. Iya nggak apa-apa Pak, ini buat anak-anak di 6C ini. Oh Bapak wali kelasnya? Oh ada Bu Nur? Oh lah. Oh Bapak guru olahraga? Luar biasa. Saya bersama dengan guru olahraga melatih diri saya berolahraga dengan mengangkat makan siang gratis untuk anak-anak. Ini 6C ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, sehat? Halo Bu Guru. Ini kami ikut ke sini nganterin makan siang gratis. Siapa yang mau makan gratis? Saya. Biasa tepuk tangan dulu dong.
Berarti nanti makannya di meja-meja sini ya Bu ya? Iya. Berarti dibersihin dulu nanti nih buku-bukunya. Ya. Boleh Oke. bukunya dimasukkan ke dalam tas. Oke. Tapi ini kan namanya uji coba ya Bu ya? Barangkali penting edukasi untuk anak-anak ini Bu. Apa yang harus dilakukan pada saat makan? Ya semua pasti anak-anak udah kelas 6 ya? Udah ngerti dong. Ya kalau mau makan, kalau apalagi yang mau pakai tangan ya harus cuci tangan, harus bersih. Oke. Untuk MBG makan gratis ini anak-anak harus mengetahui ya dari kandungan makanan yang bergizi yang sudah disiapkan karena sudah mengikuti standarisasi dari Dinas Kesehatan. Jadi membantu mencerdaskan kehidupan anak-anak di masa yang akan datang ya, dan juga supaya mengurangi stunting. Tuh, dengan makanan bergizi dan minuman ya sehat. Ini itu saja. Luar biasa. Ada yang mau ditambahkan Bu Kepsek barangkali? Ya mungkin anak-anak juga harus tahu makanan itu kan ada nutrisinya ya, diantaranya karbohidrat, protein yang berguna untuk pertumbuhan mereka, kemudian sayuran yang mengandung vitamin dan mineral yang sangat berguna bagi kesehatan anak-anak. Mudah-mudahan dengan makan bergizi gratis ini menjadikan anak-anak Indonesia tumbuh cerdas dan bisa jadi generasi-generasi yang bisa membangun bangsa Indonesia seperti itu ke depannya. Luar biasa. Oh, ada yang mau nanya. Oke, apa mau nanya silakan. Sebentar ya Bu ya, saya kesini. Saya suka anak-anak yang aktif. Karena dulu waktu saya sekolah juga saya paling sering tanya. Sampai teman saya juga sebel sama saya. Saya suka nanya sampai jam-jam mau istirahat juga saya tanya kan. Tapi nggak apa-apa ya, karena anak-anak itu harus happy suka tanya. Siapa namanya sayang? Aida. Aida. Ya, Aida apa yang mau kamu tanya? Makanan gratisnya ini setiap hari nggak Om? Oh, makanan gratis ini setiap hari. Rencananya akan seperti itu. Setiap Aida sekolah nanti akan diberikan oleh pemerintah. Rencananya itu mulai Januari tahun 2025. Tapi kita akan lihat nanti karena katanya wilayahnya dari terpencil terluar terdepan dulu. Nggak tahu kita apakah nanti Tangerang ini akan dapat yang tahap pertama atau nanti yang berikutnya. Tapi yang jelas ini akan segera dimulai. Semangat belajar ya. Oke, ada lagi? Oh, ada yang mau nanya nih. Luar biasa nih. Dengan siapa namanya? Revi. Revi. Iya. Oke, Revi, apa pertanyaannya? Menunya ganti-ganti nggak setiap hari? Oke, menunya ganti-ganti nggak setiap hari? Tadi saya dapat bocoran menunya ganti-ganti setiap hari. Nggak bosan lah pasti. Jadi semua ya? Ya. Iya. Ini waktu menunjukkan pukul 10:15 waktu Indonesia Barat dan kita akan membagikan sesuai nama ke anak-anak di kelas 6C. Ini sendoknya gimana? Sendok dari sini Pak. Dari sekolah ya? Dari sekolah. Ya. Oke, sendoknya dibagikan. Oke, kita lihat ya. Nah, ini wajib makan pakai sendok atau pakai tangan juga bisa sebenarnya? Bisa, karena kan mereka sudah cuci tangan sebenarnya. Oke. Kami menyiapkan tempat cuci tangan di atas dan di bawah ada wastafelnya. Nah, jadi ini dia anak-anak yang sudah siap dengan makanan mereka. Kan happy kan dikasih makan gratis? Senang ya? Happy ya? Terima kasih Pak Prabowo dan Gibran atas makanan bergizi gratisnya. Kami tunggu ya. Biasa tepuk tangan dulu. Ya, silakan menikmati ya. Selamat menikmati ya dari semua ya. Ya, enak nggak makanannya adik-adik? Luar biasa. Happy juga ya, lihat anak-anak makan seperti ini di dalam ruangan kelas ya. Ini mungkin suatu hal yang baru dalam Republik ini ke depannya. Enak nih makannya, Dek? Enak banget. Enak banget! Luar biasa. Ini apa? Ayam ya? Cukup nggak segini? Cukup kira-kira? Cukup. Cukup. Afif, enak makannya, Afif? Enak Pak. Enak ya. Semangat ya, Afif ya. Tapi udah cuci tangan kan, Afif? Udah Pak.
Yakin ya? Ya. Yakin, udah doa, cuci tangan, sekarang tinggal gas makanannya ya? Oke, Lebih nikmat pakai tangan ya. lebih nikmat. Saya juga happy seperti itu Bu, makan pakai tangan. Tapi jangan salah Bu, Pak Prabowo juga happy makan pakai tangan loh. Iya betul, lebih nikmat. Lebih nikmat itu. Nah. Ini tumblernya anak-anak ya Bu ya? Oh dari rumah? Memang sudah diwajibkan di SDN Jatake 1 anak membawa tempat makan dan tempat minum dari rumah untuk mengurangi sampah. Betul, sampah plastik ya Bu ya? Baiknya memang iya bawa tumbler sendiri supaya memang zero waste lah. Kita itu memang harus digaungkan sejak usia dini. Menurut Ibu nanti tantangannya ini apa sih Bu? Tantangannya di usia, kalau menurut saya di kelas 6 itu yang anak-anak sekarang lebih senang makannya yang instan ya sebenarnya ya kan. Dengan adanya seperti ini sedikit-sedikit anak itu lebih menyukai lah makan makanan yang sehat gitu kan. Oke, saya izin mau lihat kelas 1 Bu. Saya penasaran melihat anak-anak kecil. Terima kasih ya Bu. Ini kelas berapa? 3. Oh, semangat. Siapa yang udah bisa baca? Luar biasa. Siapa yang udah bisa hitung? Oke. Nah, nih dengan adik siapa namanya? Nisa. 2 tambah 2? 4. 4. 10 kali 10? 100. 10 kali 10, 100. Tepuk tangan dulu dong. Udah cuci tangan kan semua? Ya, selamat makan semuanya. Enak nggak makanannya? Makan bergizi gratis. Tepuk tangan. Senang nak? Senang nggak? Enak nggak makannya? Ya, lagi dan lagi. Kan ini namanya pola makan yang sudah terbentuk, terbudaya sekian lama. Nah, untuk membuat sesuatu yang baru, tentu ada proses, ada tahapan. Nah, tahapan-tahapan itulah yang perlu diperhatikan secara rinci dan detail. Pak Nurdin. Ya. Luar biasa ini Pak PJ Wali Kota Tangerang yang sudah melihat bagaimana simulasi ya uji coba makan siang bergizi gratis yang diselenggarakan di SD Negeri Jatake 1 di Kota Tangerang. Gimana Pak? Ini sejauh pemantauan Bapak, apakah ini dirasa menjadi awal yang baik atau banyak hal-hal yang sepemandangan Bapak ini perlu menjadi perhatian? Ya, alhamdulillah ya. Kalau kita lihat, ini adalah sekolah yang ke-93 yang kita laksanakan uji coba makan bergizi gratis ini. Dan sampai sekarang hal-hal yang menjadi kendala sudah bisa kita atasi dan semuanya sudah bisa berjalan lancar. Jadi soal nggak ke depan Pak? Anak-anak di sini apabila kemudian makanan itu terkelolanya masih tanda tanya ke depannya, ini kan perlu diluruskan mengenai keamanan dari makanan ini ke depannya. Ya, saya kira nanti untuk tata kelola tentu kami akan menunggu arahan petunjuk dari Badan Gizi Nasional ya, sebagai otoritas yang diberi tugas oleh Bapak Presiden. Tapi sebagai bagian dari dukungan kita, khususnya kesiapan dari pemerintah Kota Tangerang, kita melaksanakan uji coba dengan menggunakan tata kelola keuangan yang selama ini berjalan. Termasuk tata kelola pengadaannya, ya. Nah, itu kita menggunakan apa yang sudah ada. Harapan kita apa? Dengan adanya tata kelola ini nanti akan berjalan dengan baik. Kemudian dari sisi keamanan, dari sisi kesehatan dan sebagainya yang disampaikan tadi, inilah juga yang kita simulasikan. Betul. Mulai dari penyiapan menunya harus memenuhi standar gizinya. Kemudian kita juga melakukan pendataan penyedia-penyedia yang ada di Kota Tangerang. Ada lebih kurang 300 UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Dan dari 30 itu di awal kita ada 25
yang sudah mempunyai sertifikat layak higien sebagai persyaratan untuk memastikan bahwa tata kelola makanan, tata kelola produksi di dapur mereka sudah memenuhi standar. Nah, dari 25 itu ternyata setelah berjalan ada 8. Hanya 8 yang siap untuk menjadi pemasok atau penyedia untuk program makan bergizi. Sangat sedikit. Ya, apabila dibandingkan dengan jumlah sekolah di Kota Tangerang ya Pak? Ya, kalau nanti akan melibatkan UMKM, maka yang perlu dilakukan pertama sekali adalah identifikasi UMKM yang ada, kemudian cek berapa banyak UMKM-nya yang sudah memiliki sertifikat layak higien. Kalau memang belum, maka Pemda, teman-teman harus mendorong supaya UMKM-nya bisa mendapatkan sertifikat layak higien tersebut. Tentu dengan memperbaiki tata kelolanya. Ini penting untuk memastikan nanti makanan bagi anak-anak yang disajikan itu memenuhi syarat dan ketentuan di bidang kesehatan. Termasuk kualitasnya Pak? Ini kualitas, kemudian juga kebersihan, kesehatan dan sebagainya. Dan perlu kita sama-sama ingat bahwa makanan ini kan makanan fresh ya. Betul. Yang langsung disajikan dan disantap oleh anak-anak kita. Ini durasi waktu juga sangat penting ya. Sehingga kesiapan rantai pasoknya juga perlu. Akan kemudian banyak pertanyaan mengenai keamanan dari makanan itu misalnya. Kan kita tahu dari pihak kota kan punya lab KSD sendiri di bawah Dinas Kesehatan. Kemudian juga disebutkan akan melibatkan puskesmas untuk memastikan hal-hal yang tidak kita harapkan itu tidak terjadi pada anak-anak kita, seperti yang terjadi di pesta-pesta, seperti yang terjadi di tempat-tempat yang tidak diduga-duga begitu kira-kira Pak. Ya. Ini apa concern ke sini Pak? Nah, untuk concern itu kami memperkuat pengawasan. Jadi nanti pengawasan yang kami lakukan di sini itu melibatkan guru juga, tenaga-tenaga kesehatan juga. Maka ketika kita bicara dalam skala besar, SOP tentang pengawasan ini perlu ditetapkan dan juga disiapkan tenaga-tenaga yang akan mengawasi. Bahkan kalau perlu komite juga bisa ikut ya untuk ikut mengawasi. Kita di Kota Tangerang sudah menyiapkan SOP-nya dan juga sudah kita sosialisasikan sehingga semua pihak yang terlibat insya Allah sudah paham apa yang harus dilakukan. Akhir ini Pak, mengenai pola makan anak yang memang sudah terbentuk dan diajarkan oleh orang tua dari rumah. Biasanya kan menu mereka suka masakan orang tua, tapi kan butuh semacam adaptasi untuk mereka bisa menyukai apa yang disiapkan lewat makanan bergizi gratis ini. Bagaimana memastikan itu Pak, supaya anak-anak ini juga siap, termasuk juga anak-anak kan beda-beda nih, yang namanya kecepatan makannya. Nah, jangan sampai ada yang terburu-buru, keselak dan lain sebagainya. Dan kemudian juga harus dipikirkan juga, andai kata makanan itu tidak dihabiskan atau tidak dimakan saat itu, apakah kemudian bisa dibawa pulang atau seperti apa mekanismenya? Ya, yang pertama terkait dengan pemilihan menu, kita menyiapkan beberapa jenis menunya. Kemudian sekolah biasanya melakukan musyawarah dengan orang tua. Dari sekian banyak menu ini mana yang lebih cocok dengan anak-anak. Setelah ini disepakati, maka menu itu diorder oleh sekolah. Dan memang dalam proses pelaksanaan di awal-awal saya melihat memang ada anak yang mungkin tidak suka sayur, ada anak yang tidak suka nasi malah. Ya, ini saya kira adalah spesifik masing-masing anak. Nah, atas pertanyaan apakah kalau misalnya anak-anak nggak habis mau boleh dibawa pulang? Ya, atau nggak dimakan sama sekali karena lagi kenyang. Ya, prinsipnya kan makanan ini buat si anak ya di sekolah. Namun ya memang kadang-kadang ada anak yang bilang ini saya makan separuh Pak, separuhnya saya bawa pulang buat nenek saya, saya bawa pulang buat adik saya. Saya kira ini persoalan masing-masing ya, ininya mereka sendiri-sendiri. Nah kemudian kalau misalnya dibawa pulang ya mungkin ya silahkan ya yang selama ini. Tetapi kalau yang untuk sisa di sekolah ini akan dikelola sebagai bagian dari pembahan sampah di sekolah. Baik bekas susu, bekas sampah dan sebagainya dikelola di sini. Karena kita di sini itu sebagian besar sekolah sudah menjadi sekolah adiwiyata, pengelolaan lingkungannya. Terima kasih sekali lagi PJ Wali Kota Tangerang Pak Nurdin sudah berbincang bersama saya. Abraham Silaban. Sobat AB Plus, kira-kira mau tahu nggak seperti apa sih isi dari kotak plastik makan bergizi gratis ini?
Lezat sih kayaknya udah pasti. Lihat sendiri kan tadi anak-anak begitu lahap makannya. Jadi penasaran seenak apa sih makan siang gratis bergizi ini? Makan guys. Boleh dong saya coba. Ya seperti yang saya sudah janjikan, pasti ada rasa penasaran dari orang tua untuk kemudian menikmati menu apa yang disantap anaknya dalam makan bergizi gratis. Maka dari itu saya anggap sajalah mewakili orang tua di luar sana untuk mencoba menu yang disantap oleh anak-anak di SDN Jatake 1. Maka tanpa berlama-lama langsung saja kita coba. Makasih. Ini jatah jauh nih. Jatah murid yang hari ini tidak masuk. Oh, hari masuk. Oke. Jadi aman. Jadi aman ya. Jadi kita nggak mengambil jatah orang, tapi ini adalah anak murid yang nggak masuk. Jadi kita harus habiskan karena bagaimanapun dilarang untuk mubazir, teman-teman. Sebelum saya cobain, saya mau bilang satu hal. Dalam politik tidak ada makan siang gratis. Tapi Prabowo Gibran membuktikan hal itu bisa terjadi bagi anak-anak di seluruh Indonesia, anak-anak pelajar di seluruh Indonesia. Kita cobain. Apa itu, Bang? Nggak pedas, Bang? Nggak pedas. Enak. Badabem. Pokoknya enak. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya lanjut makan. Ini mesin pertama di Indonesia benih ular yang menggunakan bahan bakar gas. Ini sudah terdaftar di Hak Cipta Kementerian Hukum dan HAM. Sobat, saya Abraham Silaban, saya ada di Desa Bojong Kunci di Pamengpek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saya hadir di sini dan melihat panen raya sebagai suatu gerakan ketahanan pangan, sekaligus memastikan bahwa program-program pemerintah, program makan siang bergizi itu bisa disuplai oleh warga sekitar. Menjelang berjalannya program makan bergizi gratis pada Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto meninjau satlak pelayanan makanan bergizi gratis di Magelang, Jawa Tengah. Di sini akan diproduksi 3.000 porsi makanan sehat bagi ibu hamil hingga anak sekolah. Kunjungan Presiden Prabowo tersebut dilakukan di tengah agenda retret Kabinet Merah Putih. Di sini Presiden meninjau langsung proses masak hingga tahap pengemasan untuk memastikan makanan yang akan dikonsumsi masyarakat layak dan bergizi. Sobat, saat ini saya Abraham Silaban berada di Kampung Lampegan, Desa Bojong Kunci, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung untuk mengikuti panen raya. Panen raya ini dilakukan oleh TNI Angkatan Darat bersama para petani setelah masa tanam 4 bulan. Di lahan seluas 15 hektar ini, para petani riang gembira menyambut panen tiba. Perlu pemirsa ketahui, jika lahan di Desa Pamengpek ini tadinya lahan tidur yang sudah lama tak ditanami. Mendengar berita tersebut, jajaran TNI Angkatan Darat bersama pendiri Yayasan Merah Putih Kasih, Jerry Hermawan Lo, JHL, memberikan dukungan penuh untuk menghidupkan kembali lahan tersebut. Alhasil, panen raya di Desa Pamengpek sukses besar. Bila sebelumnya lahan di Kecamatan Pamengpek ini hanya bisa menghasilkan 2-4 ton beras, dalam panen raya kali ini mereka memanen hingga 10 ton per hektar. Oh, happy sekali. Karena kalau ngelihat dari hasil panennya ya Pak ya, luar biasa.
Tadinya lahan tidur yang cuma 2-4 ton, sekarang bisa 10 ton, itu rata-rata nasional hanya 6,5 ton. Artinya 66% di atas rata-rata nasional. Saya yakin kalau semua begini, sebentar lagi malah kita ekspor beras. Oh ya udah pasti, karena 28 juta anak yang perlu dimakan setiap hari. Itu sambil menanam padi, nunggu 3 bulan panen, sayur mayur bisa mereka panen tiap minggu. Peran dari Yayasan Merah Putih ini tentunya sangat membantu untuk para petani, kemudian untuk stakeholder yang lainnya, karena bantuannya sangat bermanfaat untuk para petani, sehingga para petani ini bisa bekerja kembali, lahan yang tidur ini bisa bermanfaat. Ada hal menarik lain yang perlu sobat simak. Di acara panen raya ini diperkenalkan juga sebuah alat pertanian karya anak bangsa yang diberi nama Mini Huller Portable. Ini salah satu. Ini gabah ini. Dari gabah, dia bisa lihat. Itu beras. Ini luar biasa. Ini mesin apa namanya, Pak? Ini mesin Mini Huller padi portable berbahan bakar gas. Mengubah gabah jadi beras? Ya, mesin untuk mengubah gabah menjadi beras. Ini mesin pertama di Indonesia Mini Huller yang menggunakan bahan bakar gas. Ini sudah terdaftar di Hak Cipta Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ini memang kelompok tani memanfaatkan ini. Iya. Dan ini buatan? Iya, buatan saya sendiri gitu, original. Buatan Anda sendiri? Ya. Anda warga sini? Iya, saya pemerhati pertanian dari Garut, rekan Pak Dandim, Kabupaten Bandung. Jadi Anda yang digandeng, Pak Dandim? Iya, saya. Luar biasa. Ini berapa banyak yang bisa masuk, Pak? Ini kapasitasnya, Pak, per hari itu sekitar 5 kintal. Ini kalau 1 jam itu akan menghasilkan 118 kg. Dengan menghabiskan gas hanya 0,84. Jadi kurang lebih 1 tabung gas ini bisa menggiling kurang lebih 413 kilo hasil uji lab. Luar biasa ya. Ini dia hasilnya, luar biasa, karya anak bangsa.